Halo, malam semuanya. Welcome again di IG Live bersama Nah Podium. Kita tunggu Arvin sama Handi ya. Tunggu bentar. Aku share. Tungguin Arvin ya. Gimana guys portonya? Marketnya hijau, tapi siapa di sini yang ngerasa portonya merah? Karena nggak punya big banks. Masih main di saham-saham Konglo ya. Sebenarnya kemarin 2 hari yang lalu ya, itu sebenarnya udah mulai berasa tuh ada shifting flow dari beberapa saham Konglo, terus udah gitu ada inflow ke saham-saham big banks. Ya mungkin buat ya ada window dressing, small window dressing sampai akhir tahun. Halo Fanny, ini ada yang mau temenin gue di sini nih. Mana nih si Arvin sama Handi nih? Tinggalin sendirian. Ada cuan apa nih guys tahun ini? Bumi koreksi ya. Oh, ini Arvin ya? Bukan. Halo Fani, cuan apa aja nih Fani? Cuannya banyak nih. Ya beberapa hari yang lalu saham yang perkapalannya yang related sama apa ya komoditas ya juga masih naik bagus. Cici belajar saham sama siapa? Gue jujur belajar saham itu sendiri sih, maksudnya belajar dari banyak orang ya. Dulu juga ikut yang Clubhouse gitu, belajar dari Cico Ai, Kobernat 88, ada Chris Aprilioni, ada Hans Adi Sastra. Jadi ya belajar gitu dari apa yang mereka omongin, terus nonton di YouTube, nonton di YouTube sendiri, nonton di YouTube juga, terus baca buku. Habis gitu ya otodidak gitu sampai menemukan stylenya sendiri gitu, mix dari beberapa para senior lah yang udah di pasar saham udah lama gitu, belajar mengerti dari style-style mereka masing-masing kan punya style yang berbeda-beda. Jujur gue nggak baca buku saham, nanti beberapa ya gue kasih tahu ya, tunggu ya, ini ada Arvin. Yang gue baca itu bukunya lebih cenderung tentang psikologi. Halo, Vin. Halo, Halo, halo. akhirnya datang. Gue udah mulai kehabisan topik. Yang Iya, guys, yang lagi cerita nanya belajar saham dari siapa, dari mana. oh Ya, gue lebih baca buku-buku yang terkait dengan apa ya, the art of psychology of money gitu-gitu ya. Gue belajar bukunya tentang psikologi sih, lebih kayak gitu. Live di YT nggak, Ci? Biar bisa di replay. Biasanya nanti live IG kita ini kita bakalan upload ke YouTube juga, Yoi, ya kan? Yoi. Ini mau bahas apa? Apa yang mau dibahas? Eh, mau bahas apa ya? Apa Ya yang mau dibahas? ngobrol-ngobrol aja. Yang mau dibahas pasti rata-rata berasa kok IHSG-nya hijau, tapi portonya melorot Hmm, karena nggak punya big yang banks. betul. Yang punya Big Bang. Big Bang-nya ya naik sih. Ya naik. Rata-rata ya. Cuma ya memang nggak. BCA doang yang naiknya lumayan. Ya, Mandiri juga lumayan. ya Mandiri lumayan. Ya Sisanya kemarin gue sih pas bilang gue mau beli BMRI, mau ngumpet di BMRI sama Telkom, gue diketawain semua orang katanya nggak salah, nggak salah. no, Dianggap no, aneh, dianggap aneh. no. Kan kita main saham yang high octane sih. Makanya Iya, ya, memang bukan kalau kebiasaan gue untuk bukan bermain di kebiasaan saham-saham kita itu. begitu, Iya, gitu. ya tapi ya ada kalanya memang kalau flow-nya ke sana, ya kita ngikut. Itu ada yang nanya bahas bumi, dewa, koci. Ah, Bumi Dewa ya. Bumi Bumi kan udah naik banyak juga dari Mm, tertingginya di 400.
ya kita ngomong kalau MSCI Play ya 300-an kan sebenarnya. Udah rate sebenarnya. Cuma ya memang sekarang ini ya lagi konsolidasi aja. Jadi memang kalau kita lihat secara teknikal ya, gue cuma ngomong secara teknikal doang. 330 itu menjadi support yang penting. Terus sama kalau gue lihat Dewa itu 520-nya itu nggak boleh jebol ya. Nah, sama mungkin Dewa ini kan belum rilis laporan keuangan ya, kalau kita Hmm. tahu ya, di Hmm. Q3 ya. Em, kita masih belum tahu laporan keuangannya akan seperti apa. Tapi prinsipnya Dewa ini kan lagi mengadakan buyback ya, buyback saham. Terakhir buybacknya itu di 430 untuk Dewa ya. Jadi Hmm. ya buybacknya juga belum banyak dari emitennya juga. Jadi apakah akan ada harga yang terkoreksi untuk kita mungkin kalau teman-teman yang tertarik untuk beli Dewa untuk dapat lebih murah, ya we never know gitu. Cuma memang seperti mungkin kita udah pernah bahas ya Ci, minggu lalu. Kalau kita Hmm. bilang bahwa minggu ketiga dan minggu keempat itu biasanya minggu yang membosankan Hmm. dan kebanyakan itu banyak saham yang turun dengan tanpa alasan gitu. Jadi Hmm. turun aja gitu, nggak ada alasannya, volumenya kecil tapi penurunannya itu bisa 3-4%, tapi volumenya kecil gitu. Dan itu banyak terjadi di banyak saham hari ini gitu. Hmm. Kayak contohnya Dewa, volumenya kecil. Terus kita lihat kayak mungkin Bumi itu juga dia turun 2,3%, volumenya kecil. Terus kita Hmm. lihat Raja, volumenya juga relatifly kecil gitu. Meskipun Hmm. minusnya 7% gitu. Jadi memang akan banyak yang seperti ini gitu. Nah, sekarang itu kuncinya adalah teman-teman harus cari saham yang memang punya prospek yang bagus, terus dikasih harga murah gitu. Dan Hmm. cuma bisa beli dan ngumpulin dan cuma bisa beli dan nadah doang nih sekarang gitu. Jadi nggak bisa, maksudnya kayak trading tuh akan jadi susah gitu, terutama di minggu kedua dan minggu ketiga gitu. Jadi Iya. menurut gua akan seperti itu sih marketnya. Hmm. Akan begini terus sampai libur nanti. Menurut gua akan seperti itu sih. Kurang lebih kayak gitu. Iya, gue juga apa buat gue pribadi juga udah memprediksi ini kan. Justru jujur gue juga Hmm. udah TP banyak jualan ya, Hmm. banyak TP dulu lah, take profit dulu dari beberapa hari yang lalu ya. Ya gue udah mainin Hmm. beberapa profit dulu karena ya pikir juga ini akan masuk ke apa holiday season pasti marketnya sepi itu dan kalau dilihat kan Dewa Bumi itu sendiri kenaikannya udah cukup signifikan ya. Jadi wajar Ya, kalau dia harus cari pijakan baru gitu. Dan menurut gue betul. kemungkinan gue sih sendiri belum belum buyback ya, belum buyback lagi untuk Dewa Bumi. Gue masih menunggu mereka ngebentuk pijakannya di mana. Gue rasa mereka butuh kayak seminggu, 2 minggu buat bikin pijakan baru ya. Dewa sendiri Hmm. kan buybacknya sampai Februari ya, sampai Februari tahun depan. Dan sebenarnya target target pertamanya gue tuh Dewa di memang di 600 dan itu udah hit udah bahkan sampai udah lebih kan. Jadi Hmm. wajar kalau dia koreksi. Gue sih masih menunggu ada koreksi yang agak lebih dalam gitu buat buat buyback supaya lebih nyaman aja nge-hold buat swingnya. Bumi sendiri gue juga nunggu agak lebih dalam sih. Gue cuman nggak tahu Hmm. apakah apakah bisa nyampe ke angka itu. Gue sih nunggu di kisaran sekitar harga 270 sampai 300 untuk bumi. Hmm. Untuk dewa Hmm. gue nunggu di sekitaran ya, 500 ke Bar- bawah. 500 ke 500 ke bawah. bawah, iya. Tapi Ya. gue nggak tahu gitu ya, dikasih bisa turun sampai ke harga itu apa enggak. Gue jadi Ya. ya gue pantau terus gitu. Kalau memang ternyata dia kuat, enggak itu ya gue mulai mungkin akumulasi pelan-pelan. Tapi ya karena mau buyback kan kita nawar ya, maunya dapetnya harganya Ya. agak murah lah gitu. Ya, ya, soalnya nggak menutup kemungkinan juga kalau misalnya turunnya seperti ini, maksudnya penurunannya sangat tajam dengan volume yang kecil itu bisa terjadi berhari-hari gitu. Beda Iya, ketika misalnya market itu lagi running sangat kencang gitu ya, beatnya tebal segala macam, mungkin agak sedikit berbeda gitu. Makanya kenapa kita lihatlah, sesimpel kita ngelihat bahwa turunnya itu dalam, tapi volumenya kecil. Itu berarti kan sebenarnya bitnya itu nggak dipasang aja gitu iya, sebenarnya. iya. Gitu aja sih. Nah, mungkin market makernya juga lagi liburan. Ya, ya pastilah. Maksudnya sekarang kan sudah mulai akhir-akhir tahun ya. Jadi wajar-wajar lah kalau misalnya memang akan ada profit taking, terus mungkin market maker-nya juga sudah nggak main saham gitu ya. Jadi sangat wajar gitu. Menurut gua ini wajar sih.
Ya, itu kebanyakan minta dibahas tentang PANI CBDK ya. Menurut gue ya harus tunggu selesai right issue-nya baru ketahuan arahnya kemana. Cuman logika logika berpikirnya kan gini, si PANI kan membeli menambah kepemilikannya di CBDK ya, di harga CBD. Oh, 6.450. oh, Jadi kan berarti ketika dia masuk ada logikanya dia harus naikin market cap-nya si CBDK ya. Saat ini kan ya, market cap-nya CBDK ketinggalan ketinggalan jauh ya, masih di bawah banget. ya, Nah, dan kalau berdasarkan juga ya, saham yang lain biasanya nanti dia mulai bergeraknya itu setelah beres right issue, dalam artian kan dia udah dapat uang nih, dapat uang, dapat dana. Terus dia harus nambah apa free floatnya di market kan hmm, nambah tuh. Ya kan. Nah, setelah itu berarti kan gameplaynya ya how to make money gitu kan. Bisnisnya dipakai buat apa right issue untuk kembangin usaha segala macam, dan itu yang bikin CBDK yang menarik. Kalau dilihat juga pergerakan saham CBDK-nya menarik sih dibanding paninya. Paninya agak hmm, berat. Paninya jujur agak berat kalau gue lihat ya. Dan level 14 ribunya tuh belum bisa ditembus. ya. Mungkin for some konteks ya, mungkin ada beberapa yang belum melihat Beethoven-nya CBDK ya. Mungkin pas running gitu. Gua kan ngeliatin ya Beethoven-nya Hmm, CBDK hmm. itu kadang lompat-lompat gitu. Iya, betul. Mungkin karena retailnya mungkin nggak banyak atau investornya mungkin nggak segitu menarik di CBDK, I don't know gitu. Tapi prinsipnya kalau ditanya CBDK ya jelas lebih tipis daripada PANI. Dan itu Ya. terlihat dari mana? Terlihat dari ketika waktu berapa hari yang lalu ya, waktu turun dalam yang hari tanggal 10 Desember, itu kan sempat turun 10%, habis itu langsung di up balik ke -3 kan. Nah itu Hmm. menunjukkan bahwa memang likuiditasnya CBDK itu tidak segede itu gitu sebenarnya. Nah, jadi kalau gue lihat sih memang hmm, lebih enteng di CBDK harusnya daripada di PANI gitu. Gitu sih, Hmm. gitu. Tuh Terus ada ada yang yang nanya, nanya apa? Bro Alvin, dari sisi fundamental, apakah agro mampu beggar dan butuh corporate action seperti apa, mengingat emiten bank-bank digital lain sudah naik jauh meninggalkan? Eh, balik lagi, seperti yang gue bahas di podium juga, mungkin teman-teman juga sudah dengerin ya soal bank digital dan super bank. Mungkin di YouTube sudah cukup banyak dijelaskan gitu. Ini terkait dengan OJK yang mau menghapus KBMI 1. Ini ya KBMI 1 itu kan bank-bank yang memiliki modal inti di bawah 3T. Di modal inti di 3T. Karena sebelumnya kalau teman-teman ingat tahun 2021 itu menjadi tahun hype-nya bank digital. Karena waktu itu banyak sekali yang bank-bank itu di bawah 3T. Sehingga harus meningkatkan modal intinya ke 3T. Nah, sekarang di KBMI sekarang itu berarti kalau tidak ada KBMI buku 1, berarti akan ada KBMI buku 2. Buku Hmm. 2 itu 6T gitu kan. Nah, sekarang yang kita bisa pegang, sebenarnya ada beberapa bank yang buku 1 gitu. Contoh misalnya INPC, terus kita lihat Agro. Kalau nggak salah Agro is one of them. Terus BBYB, BBYB, terus BBYB, Bina, ada BBHI. beberapa BBHI, mungkin ya BBHI. Gua nggak begitu mengikuti, tapi bank-bank kecil ini itu memiliki chance untuk harus melakukan merger dan akuisisi atau melakukan right issue. Berarti kita betting on shareholder ya kan. Karena kalau misalnya dia mau RI, berarti harus ada standby buyer-nya. Contoh, misalnya kayak beberapa perusahaan Korea, misalnya seperti AGRS, itu kan juga shareholder-nya kan Korea kan. Nah, itu mungkin bisa mereka bisa menyuntik likuiditas ke sana gitu. Nah, sekarang permasalahannya kan yang kita kan mau cari perusahaan bank buku 1 yang fundamentalnya bagus dan ada backers-nya gitu. Makanya kenapa gue sebut di sana BBYB. Karena satu, dia fundamentalnya memang sudah kuat karena PE-nya sekarang sudah 7 kali, waktu itu di level sekitar 400. Dan yang kedua, di dalam itu ada aku laku di dalam sehingga permodalannya juga cukup kuat. Makanya kenapa BBYB perform lumayan gitu. Nah, mungkin seperti itu sih. Kalau kita disuruh milih kan nggak mungkin beli semua kan bank buku 1 itu. Tapi kalau gue disuruh milih, gue akan milih BBYB. Kalau agro, gue terus terang seperti gue bilang, gue belum begitu seret dengan ekosistemnya. Hmm. Meskipun gue tahu ada Briling dan segala macam yang ada di Hmm. desa-desa segala macam, memang koneksinya secara itu gede. Cuma apakah
dia bisa melempar kredit dengan resiko yang jauh lebih minim, itu yang gue nggak tahu gitu. Itu sih kalau dari gue seperti itu gitu ya mengenai si Bang Digital. Jadi besok Jadi halo HKA, Handi. bro. Kita sapa Oh dulu gitu ya. dong. Ada Handi yang baru datang. Iya. Habis energi gue. Gimana Han hari ini? Gila. Gue tadi Banyak Cuan sekali sama ya. itu sih. Cuan sama satu lagi apa ya? Ratu kayaknya. Cuan sama CDIA. Oh, lu punya CDIA juga ya? Oh, Kan gue ada CDIA. satu porto yang gue masih cuan ada. sama CDIA juga keluar gue. Gue Iya, juga CL keluar gue dari tadi. cuan dan CDIA. Ya. Seperti biasa. Seperti biasa. Gue juga Gitu ya. ya apa ya kemarin ya? Lupa. Apa ya? Gue hari ini lumayan bersih-bersih Porto lagi sih. Iya. Kemarin beberapa hari yang lalu gue udah bersih-bersih Parah ya Porto ya. Porto. Parah ya Porto. Parah ya marketnya. Hari ini bersih-bersih lagi. Sepi ya? Iya. Sepi apa longsor sih? Gue ini baru buka Ada chat. ini menarik nih. Dari Jo nih, LPKR gimana Koko Cici? Ini kode apa gimana ya? Nah, itu gini loh. Oh, gue Sebenarnya suka Asri, gue buat ngumpulin Asri. Gue lagi ngumpulin Asri. sebenarnya buat Joe ya. Ini gue sudah sampaikan berkali-kali ya mengenai grup Anda. Saya itu sudah mau masuk grup Anda berkali-kali, cuma Anda tidak Iya. boleh. Iya, Gimana gue ya? juga betul. bilang mau masuk kok nggak Gue juga boleh. bilang, Gue juga nggak gue mau diajak, dong nggak join diundang. di grup yang super cuan itu loh. Malah nggak dikasih. Conviction Capital, bukan Super Iya. Cuan, Conviction Capital. Wah anjir, inkonya terbang. Buset. Iya, infonya terbang. Cuy. Ya, Oh gue ya, nggak punya, gue nggak. oh ya, mengenai Inco ya. Tadi mungkin ya for context ya buat teman-teman yang belum tahu kenapa Inco terbang ya. Jadi muncul laporan RKAB soal nikel itu kuantitinya itu makin lama makin sedikit gitu. Dan itu menguntungkan perusahaan-perusahaan pertambangan nikel gitu. Karena, nah sekarang gini, gue mau kasih satu analogi gitu ya. Teman-teman harus bedakan perusahaan nikel pertambangan sama perusahaan smelter nikel. Karena ini dua hal yang berbeda Iya. gitu. Nah, karena kalau misalnya dia punya pertambangan nikel tapi dia tidak punya smelter, ini diuntungkan. Contohnya Inco ini salah satunya kan, dia punya pertambangan nikel sama ada smelternya. Gua nggak tahu smelternya udah jadi, harusnya udah jadi. Nah, ada beberapa saham, beberapa emiten yang cuma punya smelter tapi nggak punya pertambangan nikel. Contohnya? Nah, ini contohnya gue lupa apa. Tapi ini yang problem. Perusahaan yang punya smelter nikel dan tidak punya pertambangan nikel itu problem. Kenapa? Karena perusahaan smelter nikel itu kan perusahaan yang mengolah biji nikel kan, gitu. Berarti input cost-nya dia biji nikel. Nah, kalau misalnya biji nikel itu semakin lama semakin berkurang secara volume, berarti si smelter nikel ini akan kesulitan untuk memproses biji nikel tersebut. Makanya kenapa? Ketika ada RKAB yang muncul, biji nikel itu akan berkurang, berarti ada tendensi produksi itu akan berkurang, berarti akan nge-drive harga nikel gitu. Makanya yang diuntungkan ada perusahaan-perusahaan pertambangan nikel yang cukup kuat gitu. Contohnya seperti Inco barusan gitu ya, yang naik 11% segala macam gitu. Kurang lebih seperti itu. MB Begitu. mana nggak? Dan naik. Enggak. Itu jualan tempe menjes kalau yang itu. Arci Mau dekat. Arci Arci ada salah satu potensi masuk gold index salah ya. satu ya. Setelah BRMS ya. Menurut gue ada potensi dia buat masuk ke gold index. Jangan nanya saham dulu dong, bosen nih, capek. Maksudnya Jualan ada yang Mbak. maksudnya jangan nanya saham ini gimana gitu. Kalian mungkin kita lebih pengen ngebahas tuh insight-nya ya. Maksudnya cara menganalisa, cara kita ngeliat yang menarik ya. Kalau gue sih melihat Asri menarik sih saat ini. Gue lagi coba kumpulin mungkin buat swing sampai tahun depan. Tapi ya, gue melihat ada sesuatu yang menarik di situ. Oke. Tapi ya pasti flat gitu, mesti boring. Jadinya ya titip sendal dulu lah. Sendal tetangga gitu ya, taruh sendal tetangga. Jadi apa nih? Kita mau bahas apa?
Waduh. Apa yang mau kita bahas? Kok hari ini rontok semua, Jay? Duh, jangan rontok lagi. Tapi inatnya ditarik Han di akhir sesi Han. Tapi yang Ya narik tadi. MG, yang narik MG. Ya, Karena besok ada kemungkinan dia buka FCA. Oh, Oh iya besok ya, ya? Ya, jadi ya you know lah. ya udah 7 hari ya, Semoga. udah 7 hari, Ya, udah 7 hari. Bumi udah udah enam dibahas hari, lah. 7 hari. Kita udah bahas Bumi juga udah detail banget sih di YouTube lah. Kalian nonton aja. Iya, kalau mau lihat postingan gua soal bumi, liatin di IG gua. Gua udah bahas juga. Dan anyway, balik lagi ya, maksudnya kita ngingetin kita tuh nggak pernah, bukan tipikal yang mau pam endem atau ngajak beli. Jadi kalau kalian perhatikan cara kita ngebahas itu, kita cuma berusaha menyatukan analisa persepsi kita bertiga yang kadang bisa berbeda. Kita kasih point of view dari sudut pandang yang berbeda mengenai satu emiten. Jadi dan kita juga rata-rata itu belinya udah di bawah banget ya gitu ya. Beli Bumi gue udah di harga 110. Jadi ya kita nggak pernah nyuruh kalian beli untuk di level 300, 400, bahkan kita juga nggak fokus gitu ngebahas bahwa saham ini targetnya ke sini sehingga kalian FOMO dan untuk beli di atas. Justru kita tuh pengen mengedukasi bahwa cara berpandang terhadap satu emiten 3 orang aja bisa berbeda-beda gitu. Nggak ada ketentuan siapa yang benar, siapa yang salah. Yang penting itu kalian belajar tangkap analisanya apa yang masuk logika menurut kalian dan kalian atur sendiri psikologis dan porsinya menurut kenyamanan masing-masing. Itu tujuannya kita bikin podium, itu tujuan kita bikin podcast ya, kita pengen ada kontribusi yang positif lah ke pasar saham bahwa pasar saham Indonesia bisa jadi benar dan sehat kalau kita punya pola pikir yang benar juga gitu. Betul. Ini ada informasi penting. Nah ini biasa Gua makin habis buka IDX. Gua habis buka IDX. apa? IDX di berita. Penghentian sementara perdagangan efek PT Wijaya Karya Persero. Ya elah, terima kasih buat infonya. Tunggu nih, gue Terima mau kasih. jawab lagi nih. Boleh tahu analisa Bumi saat di 110 apakah sudah tahu goal MSCI? No. Waktu Tidak tahu. itu nggak Nggak tahu. Kita udah bahas sebenarnya detail, balik lagi ke YouTube kita di podium ya. Alasan gue beli Bumi di 110 itu karena gue ngeliat BRMS udah naik kenceng, Dewa udah naik kenceng, Buminya belum kemana-mana. Dan itu kan dari itu aja udah keluar rumor bahwa dia mau akuisisi tambang emas, tambang bauksit gitu kan. Ya. Dan Dewa itu kan kontraktornya, Bumi itu tambangnya, kontraktornya aja harganya udah segitu, tambangnya mesti di bawah. Jadi logikanya evaluasinya waktu Bumi di harga 110 ya menarik. Jadi satu-satunya alasan waktu itu Bumi nggak bisa naik itu kan karena ada investor asing yang lagi jualan, ya kan? Ya. Jadi kedua alasannya ya Salim ngebayarin utangnya lewat OWK itu di harga 120, which is di bawah 120 kita dapat harga lebih murah dan menarik. Itu alasan gue beli dan ngumpulin Bumi di harga 110. Ya, sama mungkin satu tambahan lagi buat teman-teman yang mungkin baru trade saham around 24-25. Mungkin Salim kan juga masuk di 120. Jadi sebenarnya under 120 itu menarik buat Bumi gitu. Ya, Bumi mau akuisisi Oasa, Kak. Kata siapa ya? Informasinya coba tolong dijelaskan. Saya sih tidak tahu menahu tentang Bumi. Semua aja. Oh, Inet kalau ditarik sama MG, ya kan karena mungkin MG kan tipikal mainnya gitu kan. Dia kan selalu manfaatin momentum. Dan tipikal mainnya main yang sehari 2 hari trade gitu, bukan yang buat long term. Jadi kemungkinan dia buy ditarik di ending itu karena besok kemungkinan buka FCA. Jadi ya dia bakal tarik dan tapi ya gameplaynya biasanya dia akan keluar di hari yang sama. Jadi maksudnya intinya cuma gitu, jangan FOMO beli gitu. Ya inilah, maksudnya Keter gimana sih? Soalnya di file merger Mora, My Republic ada Keter. Ya berarti udah bener kan? Jadi yang gue ngobrol-ngobrol kemarin sama teman-teman di Twitter, kebetulan emang ada beberapa lah yang jago ngoreksi soal Keter. Terus kemarin gue emang dapet
broadcast gitulah. Memang jadinya kan harusnya Keter itu tadinya di rumor bakal sama si ini kan Racing Egg itu kayak WiFi Inet gitu-gitulah. Bakal lebih Inet lah buat backbone-nya Inet. Cuman 2-3 hari itu muncul, gue dapat forwardan berita kalau si Keter itu bakal sama si sama si Sinarmas. Sinarmas. Ternyata pas diulik-ulik sama temen gue, emang dia bener, dia bilang Sinarmas itu terutama Mora itu mereka tuh butuh backbone dari si jaringan, dan itu ada pada si Keter. Maksudnya Keter itu bisa ngerjain itu loh gitu, bisa ngerjain backbone-nya itu. Jadi katanya ya katanya kalau based on fundamental ya masuk, seharusnya Keter gabungnya ke Sinarmas gitu. Karena puzzle-nya Sinarmas tuh kekurangan puzzle dari Sinarmas itu ada di Keter gitu. Gitu katanya. Gitu ya. Oke. Gue kira Mora terbang hari ini. Apa terbang hari ini? Apa Mora. Terbang, sempet terbang, habis itu dibanting turun lagi. Kalau news, gue mau baca ini sih. Gue mau baca yang Mora gabung sama ini ya, My Republic ya. Gue mau baca lebih detail sih. Ya, gue mau baca lebih detail. Halamannya cukup banyak sih. Ya. Jadi agak mahal sebenarnya. Tapi ya udahlah, gue baca ntar. Inet gue juga masih pegang buat tebus RI-nya nanti buat Inet ikutan gue RI-nya. ada. Iya, cuma karena kan kita harganya di bawah banget di 270 Inet gue ya. Maksudnya gue pengen memang ya gue keep aja karena memang pengen ikutan red issue-nya gitu. Jadi ya udah di porsi yang nyaman. Udah sempet TP sebagian, udah di porsi yang nyaman ya, memang ini disisain porsinya untuk ikut RI-nya. Ya udah. Ya mau jempalitan gitu goncang-ganjing. Ya kita tenang dulu aja, lihat aja dulu arahnya mau ngapain. Keter hari ini berapa tutupannya? 1085 ya, di bawah 1100. Iya, nggak kuat. Nggak kuat ya. Ya marketnya begitu Han, yang pasti yang udah naik-naik kenceng udah banyak di TP-TP orang. Iya. Ya wajar lah. Terus gimana? Jadi, ini ada yang ramai dibahas soal BOJ. BOJ. Balik lagi ya, gue sebenarnya ini juga sudah dibahas juga mengenai BOJ. Ini kan tanggal 19 ya untuk BOJ ya, besok ya untuk suku bunga ya yang ditentukan oleh BOJ. Gue coba lihat ekspektasinya dulu ya. Ekspektasinya itu bentar, BOJ interest rate decision itu naik 0,25%. Gitu ya. Sebenarnya harusnya ya BOJ interest rate ini kan sudah diekspektasikan oleh pasar ya, 0,25% ini. Kecuali ya, kalau misalnya BOJ ini naikin sampai 0,5%, which is dari 0,5 jadi 1, nah itu yang problem. Tapi kalau 0,5 ke 0,75 harusnya sudah di price in. Dan kalau untuk emerging market seperti Indonesia, sepertinya kita tidak dapat exposure segitu besar. Kecuali waktu pertama yang carry trade yang pertama, itu di sekitar bulan apa ya. Pokoknya carry trade yang pertama itu kita memang berasa karena semua orang kan pada panik juga kan. Tapi once itu terjadi, kita melihat bahwa market kita rebound lebih cepat daripada Amerika. Itu membuktikan bahwa emerging market kita itu bermain di traditional industries gitu. Bermain di traditional industries di mana kalau kita bermain di traditional industries, banyak uang-uang dari Jepang ini nggak masuk ke kita sebenarnya. Jadi kalau menurut gua efeknya ke IHSG seharusnya tidak sebesar itu. Halo. Halo Sani. Oke. Mau bahas apa lagi? Goto. Itu minta dibahasnya di next YouTube video. Goto. Nanti kita ini ya, kita bahas soal Goto lebih detail. Terus tadi apa ya? Bentar. Banyak banget coy pertanyaannya coy. Buset dah.
Supa Ara, kenapa MTech dan SMA gak ikut naik? Ya kan udah naik Udah Duh, duluan. naik, udah naik duluan. udah Udah dari naik. bawah. Udah naik, bukannya nggak ikut naik, udah naik dan dia udah di TV. MTech itu udah naik dari 700-an. Ingat Iya, 700-an kan? Ya. iya, udah naik dulu, udah naik. MTech-nya bukannya SMA nggak juga naik, udah. SCMA juga dari 100-an. Sell on news udah Ya. guys itu. Ya. Tadi Supa sisa 8 juta lot ya? Waduh, itu gua nggak lihat. 9 juta 9 ya? lot. Wah, hoax si Fauzi Ahmad. Ya kan gua udah bilang. Kan itu bergantung dari harga. Gak bisa lu bilang 13 juta lot, terus habis itu lu pada dapat 13 hari arahnya. Gak begitu konsepnya. Fauzi Kan Ahmad. gini. Iya, iya ya, kita harus komplain sama Harapan Fauzi Fauzi Ahmad Ahmad. yang punya teori bahwa bitnya masih ada 14 juta lot, berarti kalau berkurang 1 juta lot sehari berarti arahnya 14 hari. Nggak taunya dalam sehari dari 14 juta tinggal 9 juta. Berarti hari ini sisa 9 sampai 8-an ya. Berarti ya Ya besok besok sisa sisa 4 4 juta lah. Iya. Ya, 4 besok juta 4 besok. juta lah. Ya makin Kayaknya mahal besok ya makin kan benar, makin mahal ya makin dikit lot bidnya lah orang duitnya Iya, sama. ntar yang ngomong kita jewer kupingnya. Ya, besok kita jewer sama Ahmad Fauzi. Masalahnya kita aja belum menemukan orangnya. Misterius. Jangan-jangan anaknya Purbaya. Bahas Nah, Bumi dong, Ci. Menyamar. Menurut Cici setelah Menyamar. Bumi masuk MSCI itu awal dari journey-nya Bumi atau sell on news? Soalnya Bumi ke depan kan ada baca. Logikanya sih gini ya. Kita berpikir logiknya ya. Untuk investor yang lamanya, yang udah pegang dari bawah, dan udah pegang sekian lama, dan dengan jumlah yang sekian besar, itu pasti ada momentum ketika masuk MSCI dia bisa take profit. Karena kalau itu kan kesempatannya dia bisa jual dalam porsi yang lumayan besar, ya kan? Jadinya pasti ada take profit di situ. Nah, setelah itu apakah harganya di-maintain terus begitu karena ada beberapa corporate action yang lain sehingga menaikkan harga valuasinya, itu kita harus pantau lagi lah ke depannya. Jauhnya seperti apa Bumi ya kan? Karena saham beredar Bumi itu kan juga jumlahnya gede banget ya. Gede banget ya. Dan maksudnya ketika dia harga di 500-an untuk misalnya di MSCI terus di situ ke 500 itu kan valuasinya sebenarnya udah cukup tinggi juga. Jadi apakah akuisisinya itu nanti seperti apa skemanya begitu, apakah itu nambah income-nya, market cap-nya sampai naik seperti apa kan kita masih pantau ya. Maksudnya menurut gue masih terlalu dini buat sekarang kita ngomong prediksi jauh-jauh gitu. Ikutin aja dulu sampai MSCI. MSCI-nya aja kan belum berhasil ya. Nah, kita belum lihat tentu berhasil. Belum tentu berhasil. Ya, kita kawal. Itu kan maksudnya itu kan sebuah goal, tujuan gitu kan. Cuman kan butuh di-maintain untuk bisa itu kejadian. Jadi ya tugas kita ngawal bukan jadi jangan cuman bisa fokus bahwa oh ini gini nih, itu pasti kayak gini. Oh ada ini berarti mesti bagus terus dibeli-beli terus harga atas. Kalian harus paham juga kalian belinya tuh di harga berapa gitu. Jangan dikejar, cuman main dikejar-kejar terus ketika ternyata goalnya itu tidak tercapai atau ada kendala sehingga harus ditunda gitu kan. Ya itu harus, yang pentingnya, lebih pentingnya tahu harus ngapain. Udahlah, maksudnya yang kalian jangan berjudi sama hal-hal begitulah. Tetap jaga risiko. Iya. Kalau gue sih ya gue tinggal kawal aja. Udah banyak banget kasusnya. Iya. Kalian boleh berharap tapi jangan terlalu berharap lah. Boleh berharap tapi jangan terlalu berharap. Itu gimana ya? Boleh berharap tapi tetap realistis. Iya, betul. Jangan terlalu berharap lah. Karena gini, kalau kita udah berharap gitu ya, kadang kalau kita nggak terima, kita malah begitu harganya turun, kita malah nggak mau jual gitu, nggak menerima. Iya benar. CSIS. Pokoknya kalau gue tipikalnya, gue pegang harga bawah, gue akan hold terus, gue keep terus, gue ikutin sampai trennya patah. Gitu. Kalau harga atas, Bumi gue yang di harga 200-an itu gue semua udah jual, udah take profit. Gue nggak muluk-muluk gitu, gue merasa cuannya sudah cukup, ya saya take profit, amankan. Cuan yang barang bawah, ya mesti hold, karena kan bantalannya tebel, sampai trennya, selama trennya masih terjaga, masih bagus ya gue hold terus. Nanti
decision untuk buyback atau enggak, yang lihat setelah ini Bumi bikin base di mana gitu, kelihatannya masih oke, masih kuat apa enggak, ya mungkin baru masuk lagi gitu aja. Mm-mm. Yap. Vin, minta itu dong, file CS. lengkapnya Mora. Oh, iya, ntar gue kirim. Lu ada ya? Ada? Minta dong. Eh, CSIS gue nggak ngikutin lu right isunya. Kalian ada yang ngikutin nggak tuh? Ada yang nanya CSIS right issue, gue sih nggak ngikutin. Jadi gue nggak bisa kasih Enggak, gue komen. nggak tahu sih. Iya. Kita kalau nggak tahu kita bilang nggak tahu guys, jujur. Nggak mau so pinter ntar salah. Moraten. Gimana view MTech sama Archie Insight reissue GMFI kok buat ekuitas negatif jadi positif kan udah GMFI GIA tuh udah dibahas di YouTube. Sebenarnya kita lebih bahas GIA-nya sih. Ya, kita bahas dia-nya soalnya soalnya apa ya? Karena Garuda itu lebih dekat ke kehidupan kita mungkin daripada GMFI. Gitu sih. Enggak, Den, nggak mau jual, Den. Nanti sebagai penutup intermezzo liburan Nataru pada kemana nih brosis? Oh iya, Rahasia dong. iya, kemana ya? Gue nggak jauh-jauh lah. Gue mau hibernasi. Ya, gue mau ini, mau apa? Mau semedi dulu cari sektor 2026. Oh iya, Gue mungkin mau ke Hong Kong Hong Hong Kong, Kong. cari investor. Hong Kong, NCKL. SMDR ini kapal-kapal pada naik juga ya? Iya. Hari ini Iya, SMDR gila. lihat kebunku juga mau arah tuh. Lihat kebunku. ya sebenarnya ini juga udah dibahas soal OSI segala macam di Iya. podium yang terakhir. Bull juga Mungkin kita kalian, bahas. ya mungkin kalian dengerin Energi. gitu lah. Gitu. Kenapa kok kita memiliki pemikiran soal konspirasi mengenai BBM swasta? Ya, kalian pikir sendiri lah arahnya mau kemana. Itu sebenarnya udah dibahas sih, very detail di sana. Kasih masukan dong Iya. topik apa lagi yang kalian mau bahas buat next podium podcast kita. Yang pertama Podium pasti kita. Goto tadi kan. Tadi Goto Ya, satu. Goto. Oke lah, bolehlah kita bahas meskipun. Goto, Aduh, terus kita bahas dada yuk. Dada. dada. Aduh, males. Jangan. Nggak ada yang perlu dibahas. View sektor otomotif seperti Dharma gimana? Selagi BOJ penjualan, tadi kita udah bahas. menurut gua selagi sektor sektor otomotifnya penjualannya tidak meningkat signifikan ya nggak akan kemana-mana. Terutama Dharma itu kan salah satu income-nya kan dari pembuatan rangka motor, sepeda motor. Gue ada memperhatikan satu hal nih, kalian memperhatikan nggak bahwa Indonesia ini negara yang middle class-nya tuh paling banyak gitu. Jadi bentuknya bukan piramid tapi kayak lebih gini. Jadi yang di tengah yang gendut itu ya diagonal ya. bukan kayak apa sih, kayak gitar gitu. Yang di tengahnya gendut, yang di tengahnya gendut gitu ya. Yang middle class itu yang paling banyak dan itu yang memberikan kontribusi terhadap perekonomian Indonesia gitu, yang bikin real sektor itu running terus berputar itu tuh middle class yang selama ini, yang beberapa tahun yang lalu mungkin di zamannya Sri Mulyani itu tuh mengalami susah ya, tekanan ya, kena pajak, dipajakin ini itu gitu, sektor real bisnis susah. Nah yang gue lihat di zamannya Purbaya ini, dia mengenjotnya itu tuh lewat pasar saham. Jadi itu kan memang ada strategi seperti itu, beberapa negara yang dulu pernah melakukan itu kan. Jadi dibikin kayak pasar saham bergairah sehingga likuiditas money flow masuk semua ke pasar saham, sehingga yang middle class ini dapat duit dari saham. Nanti setelah itu dia tarik keluar, diputerin lagi di bisnis sektor real. Tapi masih agak
ada resikonya. Gue melihat ini ada kayak trial and error-nya yang belum bisa terbukti bahwa ini masuk ke sektor realnya bisa berjalan nggak nih, bisa lancar berjalan nggak nih. Gue masih Hmm. ada ngeliat ada itu nih. Makanya kenapa kalau kalian lihat kan IHSG lagi dipush banget kan, tanpa asing gitu, tanpa kontribusi dari saham-saham big banks. Tapi kayak saham-saham yang ya konglomerasi, saham second liner, third liner itu dibikin bagus sehingga ya yang punya uang daripada ngendep di bank disuruh muterin di saham ya kan. Bener kan? Hmm. Benar-benar. Nah, nah yang Sama, Nah, apakah nanti setelah ini masuk ke sektor real itu kan kita lihat nih, mungkin gue rasa ada shifting, ada perubahan. Kalau dulu biasa-biasanya itu orang setelah dapat duit dari pasar saham gitu kan, banyak nyiptain orang kaya baru gitu ya. Mereka spendingnya tuh di rumah, di properti dan otomotif biasanya kan ya. Masuknya hmm, biasanya ke situ dulu. Nah, baru ntar ke lain-lain turunannya gitu. Tapi gue belum bisa benar-benar dapat conviction bahwa uangnya akan lari ke situ kalau dilihat ada perubahan lifestyle, pola pikir yang anak-anak muda zaman sekarang gitu. Jadi tapi menurut gue ya sektor-sektor realnya mungkin yang masih lebih bakalan menarik itu yang di komoditas ya. Balik lagi ke komoditas mungkin atau sektor real yang ke perikanan, pertanian, ya consumer, mungkin lebih ke consumer gue malah melihatnya dibanding ke properti atau otomotif. hmm, I don't know. Tapi mungkin tetap ada impact-nya. Cuman maksudnya gue ngerasa tetap ada impact-nya di properti. Orang pasti ada yang spending ketika jadi orang kaya baru, mereka beli rumah, beli mobil baru gitu. Cuman nggak semasif eh, dulu-dulu gitu. Itu menurut pendapat analisa gue sendiri sih. Gitu. oke. Sama mungkin satu hal lagi ya mengenai Hmm. ini ya, Pak Purbaya ya. Gua ngelihat bahwa Pak Purbaya ini kebanyakan eh, kan memang nge-push IHSG ya untuk ke 8.000 sekian gitu ya. Tapi gue bisa bilang bahwa itu merupakan salah satu strategi sih dari Pak Purbaya untuk jadi gini, kalau misalnya investasi itu kan ada dua tipe ya, cold money dan hot money gitu. Kalau hot money itu kayak di pasar modal, itu kan hot money kan, yang mana sebenarnya hot money itu gampang keluar masuk gitu. Misalnya kayak di pasar saham, pasar obligasi dan segala macam. Tapi cold money itu adalah uang-uang yang harus ditanamkan ke industri gitu kan. Nah, kalau gue lihat sebenarnya untuk kasusnya Pak Purbaya itu memang mau bikin indeks kita itu terlihat bagus supaya ada investor asing yang masuk. Karena selama ini masalahnya adalah ketika investor asing itu mau mau masuk ke Indonesia gitu kan, pasti yang dilihat tuh duluan tuh pasar sahamnya. Karena Hmm. percuma kalau misalnya let's say kita ngomong pasar sahamnya nggak berkembang, ya ngapain gua akan bikin industri di situ gitu. Hmm. Nah, itu yang gua lihat dari Pak Purbaya dan harapannya dengan adanya cerminan itu, mudah-mudahan investasi asing pada mau tertarik masuk ke Indonesia gitu. Kurang lebih kayak gitu sih kalau gue lihatnya. Mungkin Handi ada view lain. Nggak ada. Otak gue lagi nggak bisa pikir gimana ya. Ya udah, kita cover. Ya, penjual tuh si Arifin kan dia di bidang properti ya. Dia juga bilang tuh kebanyakan orang sewa rumah dibanding beli bisnis properti nggak sekencang dulu. Siap Tapi launching langsung sold out. Ya. tapi menurut gue ya benar. Maksudnya Hmm. susah banget buat sekarang genjot properti karena secara nge-framing generasi sekarang ya susah untuk dapetin rumah dengan harga tinggi dibanding mereka udah mulai bisa memikirkan dibanding gua beli rumah dengan nilai sekian mending ini gue diputerin kemana gitu terus ya udah gue sewa aja gitu rumah gitu jadi udah yang bukan 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 lagi rumah itu harus sesuatu yang wajib gitu loh dan apalagi orang sekarang kan suka traveling ya misalkan kayak gue pindah sini nah 10-15 tahun lagi gue pindah kemana lagi gitu jadi itu udah jadi satu habit yang baru gitu loh. Hmm. Nah,
Kalau kalau gue lihat ya, maksudnya kalau gue lihat dari beberapa negara maju deh, kayak di Taiwan sendiri gitu. Justru menurut gue shiftingnya nanti itu orang akan spendingnya, uangnya tuh spend ke teknologi, misalnya beli robot, beli Ya, yang mempermudah mempermudah hidup. kehidupan mereka. Jadi menurut gue mungkin nanti sektor real yang kedepannya yang bakalan booming, bakal berkembang ya, yang related sama high tech ya, AI, sesuatu yang high tech. sifatnya AI related, yang high teknologi. Hmm. Karena di Taiwan sendiri TSMC itu lagi bangun beberapa pabrik baru dan itu gede sekali, dan mereka lagi bikin kayak semikonduktor yang terbaru tuh yang kecil-kecil banget, yang apa, nano 0,01 Ya, apalah, kayak kayak gitulah. Maksudnya berarti eh, di Taiwan sendiri growing ekonominya tuh sangat-sangat terkonsentrasi banget gitu ya. Cuman yang semiconductor related sama turunannya gitu. Pabrik-pabrik yang pendukung produknya mendukung si semiconductor itu jadi kayak suppliernya. Sisanya yang lain, yang old style factory gitu, old style produk gitu tuh udah berat banget sih, udah berat banget. Jadi ya mungkin gue rasa juga sama akan terjadi di Indonesia, cuman mungkin Indonesia lebih 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 lambat aja gitu. ya, Hmm. sama benar tuh. Karena harga propertinya sangat tinggi, terus orang sekarang yang beli properti untuk disewain itu juga menurut mereka tuh udah nggak terlalu menguntungkan gitu. Udah Ya nggak terlalu yieldnya yieldnya kecil. yieldnya sekarang di bawah, I don't know ya, mungkin yieldnya sekarang itu bisa di 2,5 sampai 3%. Itu Ya, lebih kecil daripada deposito bank BCA gitu loh. Hmm, hmm, Jadi kadang seperti itu sih dilemanya itu ke arah sana. Dan tadi related tuh, tadi kan sempat bahas juga mengenai yang high tech hmm. company gitu ya. hmm, Problem di Indonesia itu adalah skill set. Sebenarnya skill set di Indonesia ini belum sampai sana high technya gitu. hmm, Makanya itu yang sebenarnya mesti diadvokasi gitu buat pemerintah itu untuk meningkatkan skill set itu. Karena skill set ini yang agak kurang gitu loh. Maksudnya, let's say kita ngomong kayak, nggak tahu ya, mungkin kalian ada beberapa dengan podcastnya Pak Gita Wirjawan sama Pak Purbaya gitu. Pak Purbaya mention gitu, misalnya dia ada satu factory, kayak misalnya IT factory gitu, atau IoT, Internet of Things, segala macam, mau bikin factory di Indonesia, mereka butuh, let's say, 300 engineer gitu. Ternyata graduates-nya Indonesia itu nggak sebanyak itu, gitu loh. hmm, Jadi itu yang menjadi problem ketika engineer, maksudnya ketika belum mumpuni lah untuk sektor-sektor yang sifatnya high tech gitu. Jadi Nggak kayak bisa lah. gitu-gitu sih. Kualitas SDM-nya tuh masih belum sampai situ. Even iya iya, sebenarnya hmm, lu nggak usah jauh-jauh lah bikin nggak usah jauh-jauh bikin semiconductor, tapi kalau bikin bikin apa panel solar panel aja itu masih sangat-sangat dikit banget. Hmm. Ya Jadi itu masih tadi sangat-sangat jauh gitu. si Arifin Newman mention tuh harga rumah 15 M di Naval Park disewanya setahun cuma Desain setahun. 450 sampai 500. gila, Itu tiga gila, itu 3% loh. Cuma 3% tiga iya, persen yield tuh. gila, Cuma gila. 3% yield Mending tuh. gue masukin deposito nggak sih ke 3% Ya doang. makanya, ya makanya Iya. itu maksudnya. Terus nggak ada pajak-pajak gini lagi. Ya Iya, mungkin gitu. kenapa itu bener sih, sebenarnya gue udah ngeliat, gue inget nih Han, waktu itu gue sempat ngebahas yang itu udah 2 tahun yang lalu, yang gue bilang kayak ini Vietnam tuh lagi berkembang banget gitu. Kenapa gue tahu itu? Banyak ketika mulai terjadi apa, perang dagang US sama China mulai Nah, memanas, terus udah gitu konflik geopolitik Taiwan sama China juga memanas. Itu banyak pabrik-pabrik pindah dari China, itu kita pindahin ke Vietnam. Kenapa yang ya, membuat Vietnam bisa lebih ini sama Indonesia? Kalau gue lihat di sini juga gitu ya, beberapa worker labor gitu yang perbandingannya dari orang Vietnam sama orang Indonesia gitu ya. Mereka lebih hard work gitu, maksudnya lebih tahan ya, banting. Orang-orang Vietnam itu hmm, sangat-sangat tahan banting. Mungkin juga by historical ya. Mereka kan pernah Hmm. dijajah dan ya susah. Tapi kalau gue lihat ya mereka lebih bisa kerja kerja keras dan orangnya ulet gitu loh. Maksudnya nggak banyak ngeluh, nggak banyak itu, dan orangnya ya itu membuat sekarang Vietnam itu banyak berkembang gitu ya, karena banyak pabrik yang pindah dari China pindah ke Vietnam. Kurang lebih dengan cost yang mungkin mereka bisa dapat mirip-mirip.
dengan SDM yang cara kerjanya juga mirip-mirip gitu. Ya, sama mungkin juga tambahannya mereka kan sistem pemerintahnya sama ya. Jadi dua country ini sistem pemerintahnya sama Ya, dan juga mereka masih satu kontinen, masih bisa dihubungkan dengan darat. Karena problem dengan Indonesia itu karena mereka berpulau-pulau gitu kan. Ya jadi masalah adalah untuk transport dari misalnya titik A ke titik B, misalnya kayak Hanoi ke Ho Chi Minh, itu kan masih darat kan. Nah masalahnya kalau di Indonesia ini sudah berpulau-pulau gitu kan, dia harus lewat kapal segala macam dan infrastrukturnya juga belum bagus gitu. Makanya kenapa akhirnya banyak company juga mempertimbangkan itu gitu, sama masalah regulasi. Karena ketidakpastian regulasi itu bikin investor tuh malas gitu, invest benar-benar. di Indo gitu. Benar. Di Vietnam mereka mungkin ya, gue nggak pernah tinggal di Vietnam dan gue nggak invest di Vietnam, jadi gue nggak tahu. Tapi mungkin mereka lebih strict dalam hal ini, gitu. Jadi nggak berubah gitu loh. Jadi kebijakannya A itu misalnya ganti menteri atau apa, itu akan terus dilanjutkan gitu. Masalahnya kalau di sini kan ganti menteri, ganti Tiap 5 kebijakan. tahun ganti. Jadi pasti ganti kebijakan Iya. gitu. Iya, gue Itu yang problem gitu. punya concern bahwa maksudnya ya punya harapan bahwa pemerintah Indonesia bisa melihat ini dengan serius ya. Kalau enggak Indonesia akan makin ketinggalan. Jadi ketika kita berjalan di tempat, jangan berpikir kita itu aman gitu karena semua orang lagi berlari. Semua orang lagi Ya. berlari. Jadi kalau kita jalan di tempat tuh sebenarnya kita udah mengalami ketinggalan dan kemunduran. Jadi harusnya pemerintah melihat bahwa ini sesuatu yang udah serius gitu. Kalau negara-negara tetangga udah mulai berkembang dan berlari meninggalkan. Kedua, sebagai parents, cara kita mengedukasi anak lah, menurut gue ya, bahwa anak-anak sekarang jangan sampai mereka spending too much time cuman kayak di scrolling TikTok gitu, nonton hal-hal yang nggak berguna. Terus kedua, harus menurut gue tough love itu penting gitu ya buat anak-anak, bahwa jangan dibiarkan bahwa anak-anak itu diedukasi secara kayak dikasih kenyamanan, dikasih enak, karena ketika mereka suatu saat terjun di dalam dunia nyata, mereka harus bersaing, harus compete, dan menurut gue kompetisinya akan jauh lebih berat dibanding generasi kita bahkan. Jadi kalau mereka punya mental yang lemah, kayak misalnya, gue nggak support bullying ya, I don't support bullying, tapi menurut gue ketika kayak kasus-kasus bully itu kadang terjadi, ini agak di luar konteks saham ya. Ketika kasus bully terjadi, kebanyakan parentsnya maju gitu, ngebelain anaknya, terus kayak marah-marah dan nggak terima. Sedangkan kalau menurut gue harusnya anaknya itu diedukasi untuk cara tahu bahwa bullying itu bisa terjadi kapan aja, di mana aja. Lu harus tahu, satu, lu punya mental yang cukup strong, lu tahu value diri lu sendiri, dan lu tahu cara ngelawannya. You need to know how to survive. Karena kalau kita terlalu protect mereka, dan tiap kali ada kayak gitu kita yang maju, orang tua yang maju protect, one day ketika mereka udah dewasa kan orang tua belum tentu bisa protect mereka harus ngadepin kenyataan bahwa dunia persaingan itu sangat kejam gitu ya, persaingan cari duit di dunia bisnis, di dunia apapun itu persaingan akan sangat kejam, dan udah kasusnya bukan cuma sekedar bullying kata-kata lagi. Dan yang akan membuat lu survive dan bertahan itu satu, mental lu, kedua nyali lu gitu. Jadi kalau dari kecil nggak diedukasi bahwa mental sama nyali itu bekal dasar dulu. Habis itu baru knowledge lu, skill lu, itu yang perlu diiniin. Sedangkan kalau lu mentalnya lemah, mental lu sendiri lemah, lu nggak punya kekuatan untuk ngasah skill dan mencari knowledge dan mencari network, pengalaman, ditolak orang, dihina orang, diremehin, direndahin. Itu terjadi di dunia nyata gitu. Gue sendiri ngalamin yang kayak up and down-nya tuh gila banget, dan itu tapi ternyata gue bersyukur bahwa itu membentuk karakter gue untuk jadi strong gitu. Jadi ketika ngehadapin apapun yang sulit itu, gue selalu punya tekadnya kayak I have to make it work, I have to make it work. Kalau gue udah terjun, ya gue harus sukses, gue harus berhasil, gue harus ya make it happen. Kalau ya gue berharap maksudnya Indonesia generasi yang sekarang itu mempunyai mental yang seperti itu. Kalau enggak, ya negara kita akan semakin mundur, dan itu akan sangat menyedihkan. Karena kalau gue lihat compete ya, anak-anak di Taiwan, Korea, Jepang, itu sekolahnya sih gila-gilaan loh, pulang sampai malam. Terus ya belajar gitu pulangnya sampai malam, dan mereka kayak very kadang individual gitu, maksudnya
punya mental yang lumayan kuat, yang gue harus bisa, harus ini gitu. Nggak ada yang serve mereka gitu, harus prepare tas sekolah sendiri, bawa tas sekolah sendiri, pergi naik bus, dan ya belajar taking care diri mereka sendiri. Dan kalian harus tahu bahwa suatu saat ini era global yang semua kompetisinya tuh bukan cuman orang lokal, ya sampai satu dunia itu kalian harus bisa compete. China aja sekarang banyak banget yang masuk di Indonesia ya kan. Yeah, so I'm a tiger mom. Ya, gue mulai kayak ajarin juga cara investasi dari kecil yang kita mungkin juga nggak dapet itu dulu gitu. Jadi hukuman yang dikasih ke anak itu bikin paperwork, belajarin tentang kripto atau apapun yang gue nggak tahu, ya you make a research and then report. Karena menurut gue ya itu penting. Gue cuma khawatir, yang selalu dikhawatirkan bahwa kalau mereka nggak punya mental yang kuat, gimana mau survive? Kita sebagai orang tua nggak bisa ngelindungin terus-terusan sih. So I hope, gue berharap bahwa Indonesia ya generasi yang baru itu bisa punya mental yang kuat, berani maju, berani bersaing gitu. Hidup VOC, parenting VOC. Yeah. Ini Nah, agak-agak ini timpang ya, maaf ya. Big Smoke Steakhouse nih, tips parenting kok Arvin dong, mabuk nih orang. Tips parenting kok Arvin dong. Yeay, itu udah dijelasin sama seniornya. Ngapain gue jelasin lagi? Ngapain? Senior. Aku junior, belum punya anak loh. Waduh. Waduh. Tunggu sahur kan. Tuh sahur, ya. Ya, dunia sosial media sekarang bisa menjadi sesuatu yang positif atau negatif, menguntungkan atau merugikan, tergantung di tangan kita sih. Ya, jadi gue tipikal yang kayak kalau gosip gue skip. Ntar gue dapet update-nya dari Arvin aja. Gosip, masa sih? Ya, gue ngerasa aja kayak terus kayak merasa kurang gitu. Gue harus kayak belajar lebih lagi gitu. Sebenarnya iya. Ya semoga anak kita kuat mental ya. Ya kesimpulan parenting. Karena menurut gue kadang somehow terlalu gentleman parenting itu juga nggak bagus gitu. Akhirnya menurut gue ya, barrier antara orang tua sama anak itu juga masih tetap harus ada. Terlalu jauh. Ya nggak sih? Ya. Ini apa sih, podium apa parenting nih? Apa sih ini? Nah, podium P-nya parenting. Nah, karena ya gue selalu punya concern aja sih for the next generation gitu ya. Maksudnya gue meskipun tinggal di luar ya, hati gue masih cinta Indonesia gitu. Gue berharap bahwa gue pengen melihat Indonesia tuh jadi negara yang berkembang gitu ya. Jadi benar lagi, bagus lagi. Ya. Susah jadi sih. dulu pernah benar. Jadi dulu pernah benar gitu maksudnya. Pernah benar. Kalau benar Indonesia pernah benar gitu. Karena kan benar lagi gitu kan. Jadi sebelumnya pernah benar dong. Sebagian. Nah, sebenarnya Indonesia tuh banyak lah anak-anak muda yang berpotensi di Indonesia. Cuman karena nggak dapet kayak ruang dan support dari government-nya, akhirnya mereka banyaknya yang justru yang bagus-bagus itu kabur ke luar negeri. Itu yang sangat disayangkan. Padahal kan ketika satu negara mau maju dan berkembang itu dia butuh sumber daya. Kayak kita punya perusahaan aja. Kalau lu mau perusahaannya berkembang maju, lu harus hire justru orang-orang yang the best, yang kompeten di bidangnya. Ya, itu yang bisa bikin company lu growing gitu, bukannya one single-handed person. Ya, faktornya menurut gue tuh, ya pasti core-nya tuh adalah ya pemerintah sih, maksudnya mereka nggak support ya hal-hal dasar lah gitu, itu satu. Terus yang kedua, gue ngerasa gue itu ngerasa, menurut gue ya, anak-anak yang tinggal di daerah terus merantau itu akan jauh lebih kuat sih dibanding yang hidupnya dari kecil udah di kota.
Hmm. Karena gue lihat beberapa lah, terutama mungkin generasi kita kayak millennials ya. Itu gue lihat rata-rata yang merantau tuh jauh lebih tough gitu loh. Dibanding yang... Tapi satu situ juga kita nggak bisa nyalahin ya. Maksudnya kadang tuh ya mereka memanjakan anaknya, ya mungkin mereka nggak mau anaknya susah satu. Terus emang mungkin ada sesuatu ketika mereka ingin punya anak gitu. Itu kadang juga gue jadi concern pertimbangannya juga gitu loh. Kan ada quote kan yang bilang apa? Pokoknya ada weak man strong man create weak man apa gitu. Pokoknya ada kayak cycle-nya Cycle-nya. gitu lah. Ada cycle-nya benar-benar. Ya, Benar-benar cycle-nya. hard time create strong man. Pokoknya ada ininya lah. Anjir. Jadi parenting nih, kenapa jadi topik parenting? Ya nggak apa-apa lah, intermezzo sekali-sekali. Bosen mulu udah mau akhir tahun juga, market sepi. Benar. Ini kacamata anaknya pas ini. Kacamata Louis itu pasti. Jadi gimana nih? Udah kayaknya ya. Gimana? Cukup. Udah ya? Jadi mau lanjut nih. Masalah. Ya, ya dari diri kita sendiri lah. Kita harus rajin mau belajar. Makanya jangan cuma nanya, "Ah, ini TP ini berapa? Beli ini boleh nggak? Masih boleh dibeli nggak?" Belajarlah buat lebih kritis lah. Bukalah kacamata Rano Rano Karno. Karno. Udah gue pasang Ini lagi. bener. Ini bener nih kata si Fatma. Tahun depan gue rasa sih Konglo masih main sih. Menurut gue saham Konglo masih main tahun depan. Ini kata Fatma gue setuju nih. Didikan VOC yang tiba-tiba lembut saat ngadepin cucu. Bener. Gila ngomongnya ada cucu itu umur berapaan? Enggak, maksudnya didikan VOC. Tapi begitu ketemu cucunya langsung Lembek ya. hilang. Tuh, Nah, itu bener tuh. hard times create strong men. Strong men create good times. Good times create weak men. And weak men create hard time. Ya, itu cycle-nya akan diulang It's a terus. cycle. Yeah. Dan bener, menurut gue, kita mesti susah biar tahu. Biar tahu rasa. Sekarang kurang susah. Kenapa? Sekarang kurang susah nih marketnya. Kurang susah. Susah kan? Jadi kalau kalian yang mau berpikir bahwa gue mau jadi full time trader aja kayaknya enak cari duit, trust me guys, it's not that easy. Dari sekian banyak orang yang terjun, ya bisa dihitung berapa banyak yang sukses gitu. It's not that easy lah. Bukan sesuatu yang mudah dan tanamkan bahwa tidak ada yang mudah di dalam hidup ini, semua butuh perjuangan. Semua butuh harga. Oh iya, sama tadi kan nanya tahun 2026 ya. Kan tadi ada yang bilang Konglo atau fundamental. Kalau gue bilang sih, mix. Sama fundamental play, itu paling cepat menurut gue itu Q2 2026. Agree, sama. Itu paling cepat. Nah, bisa aja lebih lambat kan. Pak Purbaya itu masuk kan around Juni, Juli, Agustus gitu kan. Jadi biasanya itu 1 tahun setelah stimulus yang dilakukan, itu baru ekonomi bisa jalan. Makanya kenapa kemungkinan tuh Q2 sampai Q4 2026. Nah, mungkin awal-awal itu masih Konglo play. Tapi possible nggak kira-kira Q2 itu bisa jadi fundamental play? Maybe. Gitu. Tapi ya kita masih lihat lagi nanti. Apa? Kita ini dong, satu video ntar. Tapi pasti bikinnya di tahun depan ya. Satu video kita bikin konglo-konglomannya mana doang yang bakal stay di tahun 2026. Oh, gue sudah tahu jawabannya. Iya. Ya, gue juga udah tahu jawabannya. Kita bikin itu. Oke. Apa dia bilang? Yang itu tuh. Nah, kalau susah itu trading saham, plan Pak Purbaya untuk narik retail ke main saham, apa nggak bahaya? Ya, memang nggak ada yang bisa berani jamin, dan siapa yang bilang Pak Purbaya juga menjamin bahwa 100% aman. Ya. Jadi bahaya atau aman ya kita yang menentukan sendiri.
Ya, cuman kenyataannya, realitanya sekarang money flow-nya lagi ada di pasar saham. Kalau kita nggak memanfaatkan kesempatan dan momentum ini baik-baik, ya kita jadi penonton aja. Pilihannya kan gitu. Kalian mau terjun, tapi pastikan ketika kalian terjun, caranya bener. Kalau caranya bener, Hmm. harusnya bisa making money. Kalau caranya Hmm. salah dengan cuman punya berharap bahwa gue cuman pengen dapat duit plan ini terus asal main terjun gitu dengan harapan bahwa ya katanya lagi di sini gitu gampang cari duit di sini ya nggak akan berhasil juga sih menurut gue. Ya nggak bisa sih. Orang Nggak yang bisa, invest saham iya. orang yang invest saham maupun trading saham itu harus fokus. Iya, Dia nggak bisa. Kemudian, sama juga kalau kayak bisnis kan gitu ya. Maksudnya hmm, bisnis itu susah, tapi ada orang yang berhasil dan yang perlu kita pelajarin kenapa dia bisa berhasil. Yang dia punya skill yang benar, dia punya modal yang benar, dia tahu cara bekerjanya ya berhasil. Ya, tapi kalau yang nggak tahu hmm, apa-apa, cuman main asal jebret ngikut. gebak-gebuk gitu berharap karena semua orang lagi dapat duit di situ berharap berhasil ya begitu gagal yang siapa yang disalahkan apa indeksnya apa stoknya sahamnya yang salah ya salah belajar apa kembali ke diri sendiri lagi dulu aja. Oke. Hmm, I think udah cukup ya. Cukup Ini lah. cukup, udah Ya gue cukup. setuju sih ya itu setuju jangan gunakan kata main saham ya setuju sih itu ya gue setuju sih benar bilangnya Trading. trading ya. Trading saham. Oke. Oke, I think udah cukup. cukup lah ya. So thank you. So thank you. Wah gue juga Selamat capek malam. Selamat malam semuanya. Ini berarti harusnya show di minggu minggu terakhir ya kan Iya. kita live. ini Kita tuh libur kali ya minggu depan ya. kata-kata Jangan minggu iya. depan. Jangan Kata lupa, kata jangan lupa ini gini belah-belahan, tolong. Saya capek. Jangan jangan lupa jangan lupa jangan lupa subscribe. jangan lupa subrek Nah Podium. Jangan lupa Ya, nonton iklannya YouTube Nah Podium. iya, itu penting sekali. Itu Itu penting. jangan sampai di skip. Jangan Karena di skip biasanya iklannya. karena biasanya ada hint emiten di situ. Kadang lu nggak nonton aja sampai habis. Lu nggak nonton aja. Lu Tahu coba muncul ada nonton sampai habis. Iya, stiker, tiba-tiba ada kode stiker, kode ada saham kode gitu. tiker, kode saham. Ya, ya itu Oh, Minggu mungkin depan kita sama ketemu itu lagi mungkin tahun depan ya. mm-mm. ya sama iklan tadi itu mungkin menentukan topik podium yang berikutnya. Ya, Nah, betul. Dan menentukan kira-kira kita recordingnya online atau offline. offline. Itu menentukan iya apa next topic. Jadi kalian udah tahu duluan. Jadi pas kita upload kan mungkin udah Ya, terbang sahamnya. betul. Betul. Jadi kayak gitu. Terus Udah guys. so thank you Ya ya. and Merry Ntar Thank kita you. Christmas and rekam ya. Happy New Year. Ini direkam Ya, kan? ini kita di record. Direkam. Kita upload ke YouTube dan IG. YouTube. Mm-mm. Ya. Dan Merry Christmas and Happy New Year. Merry Semuanya. Merry Christmas Christmas and Happy New Year. Happy holiday everyone. Holiday. Bye bye. Bye bye. Bye bye guys.